Sebelum membahas tentang era mass customization, mari kita tengok sejarah dari revolusi industri terlebih dahulu. Era industri yang pertama kali dinamakan craft era. Pada masa ini produk dibuat sesuai dengan keinginan atau permintaan dari masing-masing pelanggan. Tidak ada satupun produk yang dibuat sama persis dengan produk yang lain. Semua custom by customer. Dan bahkan, bahan yang digunakan pada satu produk terkadang tidak dapat digunakan pada produk yang lain. Hal ini yang menyebabkan harga produk menjadi mahal pada era ini dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membelinya. Seiring berjalannya waktu dan permintaan produk yang semakin banyak, maka mulailah produk yang sama dibuat secara massal. Hal ini yang membuat harga menjadi murah dan dapat terjangkau oleh banyak orang. Pada masa ini disebut dengan mass production era. Namun kini terjadi perubahan perilaku konsumen yang menginginkan spesifikasi produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini yang membuat terbentuknya era baru yang disebut era mass customization. Era ini merupakan gabungan dari craft era dengan mass production era. Pada era ini, produsen membuat suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi tetap diproduksi dalam jumlah yang banyak. Tujuannya adalah meminimalkan kos, sehingga harga menjadi relatif murah dan terjangkau oleh banyak orang. Beberapa konsep dasar dari mass customization adalah kepuasan pelanggan yang meningkat, berarti menjadikan profit perusahaan meningkat. Konsep dasar selanjutnya adalah sedikit barang yang diproduksi menjadikan kos semakin tinggi, dan banyak barang yang diproduksi menjadikan kos semakin rendah. Mass customization. Mass customization memiliki pengertian kemampuan untuk mensuplai produk maupun jasa sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh customer. Pengertian ini selanjutnya meluas kepada pengertian bahwa mass customization merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dalam variasi yang besar dan dengan lead time yang pendek. Berdasarkan uraian di atas, mass customization memungkinkan customer dapat memilih desainnya sendiri terhadap produk tertentu. BTO atau Build to Order. Konsep Build to Order atau BTO ini sangat erat kaitannya dengan mass customization. Build to Order tentunya merupakan solusi dalam menerapkan strategi mass customization bila mana permintaan tidak diketahui sampai order dari customer datang. Dalam pendekatan mass customization, produk baru akan dibuat setelah perusahaan mendapatkan order dengan kuantitas dan kualitas tertentu, seperti prinsip dari BTO. Mass customization memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan individual pelanggan dan tentunya dengan harga yang murah. Bisnis sukses faktor dari mass customization adalah 1. Fleksibilitas produk karena sesuai dengan permintaan pelanggan. 2. Menekan biaya yang ditimbulkan dari kompleksitas dan keberagaman barang yang diproduksi. Hal yang berperan penting dalam mass customization ini adalah fungsi teknologi informasi, karena TI menghubungkan apa saja yang diminati konsumen dengan kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang yang menjadi minat konsumen tersebut. Menurut James Gilmore dan Joseph Pine, terdapat 4 pendekatan mass customization, yaitu kolaboratif, adaptif, kosmetik, dan transparan, seperti yang dilihat dalam gambar, dan akan lebih jelasnya sebagai berikut. Kolaboratif customization. Dalam kolaboratif customization, customer dan supplier melakukan dialog mengenai apa yang dibutuhkan customer, dan kemudian supplier mengembangkan produk sesuai dengan permintaan customer. Dengan pendekatan ini, permintaan customer berupa warna, ukuran, dan model akan dicatat di shop. Kemudian informasi tersebut akan dikirim ke pabrik untuk diproduksi. Contohnya, perusahaan yang menggunakan model ini adalah Nike. Nike mengintegrasikan antara toko dan pabriknya dengan menggunakan sistem komputer, sehingga customer dapat meminta warna, model, dan bentuk melalui sistem tersebut. Adaptive customization. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak berinteraksi langsung dengan customer, melainkan perusahaan sudah membuat produk standar atau jasa yang dengan mudah dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Dalam hal ini, customer dapat mengurangi berapa kali mereka harus bereksperimen dengan semua konfigurasi yang mungkin dalam mendapatkan produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya adalah Microsoft yang menawarkan software package untuk small business. Jika customer menginginkan untuk dapat melakukan fungsi akunting lebih lanjut, customer dapat memodifikasinya karena software tersebut dibuat dengan bahasa pemrograman yang mudah dimengerti. Cosmetic customization. Pendekatan ini dilakukan dengan cara supaya produk memproduksi produk dengan standar tertentu, namun menghadirkannya dalam bentuk yang berbeda untuk setiap customer-nya. Dengan demikian, perusahaan menunjukkan bahwa ia mengerti bagaimana mendistribusikan dengan cara yang unik, di mana setiap pelanggan menyukai produk yang akan disajikan. Contohnya, perusahaan mengemas produk dalam ukuran tertentu dan didistribusikan ke retailnya sesuai dengan permintaan, yakni Walmart, 7-Eleven, dan lain-lain. Seperti produk sampo yang didistribusikan ke berbagai toko, namun dengan ukuran yang berbeda-beda. Transparent customization.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara supplier membuat custom produk tanpa customer mengetahuinya, tidak dengan cara bertemu langsung dengan pelanggan untuk menggambarkan kebutuhan mereka, melainkan customizer transparan, mengamati perilaku dari waktu ke waktu, mencari pilihan, kemudian diprediksi apa kebutuhan selanjutnya. Contohnya, Amazon.com yang menggambarkan rekomendasi buku baru berdasarkan riwayat pembelian customer. Mass customization memiliki pengertian bahwa manufaktur dapat membuat customized produk dalam skala yang besar, cepat, namun dengan kos yang rendah. Untuk mencapai hal tersebut, banyak para ahli mengatakan bahwa kesuksesan aplikasi dari mass customization dapat ditunjang dari hal sebagai berikut. 1. Modular product design. 2. Flexible manufacturing process. 3. Sophisticated order management. 4. Integrated information system. 5. Postponement of assembly. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan dari penerapan mass customization. 1. Memaksimalkan market share dengan memaksimalkan kepuasan customer dan jumlah customer. 2. Menekan biaya persediaan dan material base. Tekanan biaya ini diakibatkan karena material dan input lainnya didorong untuk melakukan produksi secara just in time, sehingga inventory dari finished produk pun rendah, karena produksi berdasarkan order tidak ada menyetok. 3. Meningkatkan cash flow. Dengan just in time produksi maka cash flow akan meningkat. 4. Waktu respon yang lebih pendek. Akumulasi waktu dari diterimanya order hingga dilakukan pengiriman sangat pendek. Selain itu, sistem produksi yang fleksibel dapat mengadaptasi permintaan yang berbeda dengan cepat.